Atau kalau dalam bahasa Banjar, setiap orang itu berhak untuk dibahas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu lagi di Membahas Channel, membahas terus, membahas lagi, membahas pulang. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas satu video yang saya dapatkan dari grup WhatsApp. Videonya apa sih? Mari kita sambil tonton dan sambil kita bahas isi dari video tersebut. Oke, silahkan sambil ditonton. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bertemu lagi dengan Ustaz Syahrukan. Jadi videonya ini dibuat sendiri oleh Ustadz Syahrukan, tapi versi Ustadz. Apa ya isinya? Ayo kita lanjut. Kebetulan saya sekarang ini hari Jumat tanggal 27 Maret atau 2 Sya'ban, dalam perjalanan menuju ke Mempawah untuk ngisi Isra Mi'raj di Masjid Darul Muttaqin Kuala Secapa Mempawah. Saya menghimbau kepada para kaum muslimin muslimat, kaum muslimin khususnya, untuk sholat Jumat berjamaah jangan ditinggalkan. Begitu pula yang muslimat untuk sholat berjamaah di masjid jangan ditinggalkan. Jangan karena takut virus corona lalu kita tidak berjamaah. Jangan karena takut virus corona lalu kita tidak sholat Jumat. Oh, ternyata beliau menghimbau untuk tetap sholat berjamaah bagi muslimin. Jangan takut corona, kata beliau, tetap sholat berjamaah. Dan juga tadi ada juga beliau katakan bagi muslimat untuk sholat berjamaah di masjid. Memang kalau muslimat itu kan muslim yang perempuan. Ini dulu yang kita bahas, ya kan. Memang kalau muslim perempuan itu dianjurkan juga kah sholat berjamaah ke masjid? Ada sabda dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Aneh lupa bahasa Arabnya. Sebaik-baik masjid untuk perempuan itu adalah di rumahnya. Mohon dikoreksi ya, itu mafhumnya saja yang saya ingat. Namun ada juga sebuah redaksi hadis lain itu yang mafhumnya seperti ini, ya kan, jangan engkau larang perempuan-perempuan itu untuk beribadah di rumah-rumah Allah atau untuk berjamaah di rumah-rumah Allah. Nah, ini kan ada dua yang berlawanan gitu. Mungkin beliau mengambil dari pemahaman hadis yang kedua yang mengatakan bahwa jangan kau larang perempuan-perempuan muslimat itu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, kita lanjut lagi. Hati-hati yang berani mengeluarkan fatwa kemarin, ya, mengeluarkan fatwa dilarang sholat Jumat. Hati-hati, tidak semua di Kalimantan Barat ini kena, saudara. Sampai masjid kecil-kecil di kampung saya dapat berita tak ngadakan sholat Jumat. Ngapa? Karena ada fatwa. Ya, kalau umpama kayak di Jakarta, wajar. Jakarta udah zona banyak, udah sampai ada orang virus corona jatuh mati di pinggir jalan. Pontianak kan belum ada. Hati-hati, kata beliau, yang mengeluarkan fatwa dilarang
sholat Jumat karena adanya wabah corona. Ya, hati-hati kenapa ya? Kan fatwa itu keluar untuk kemaslahatan bersama juga, supaya jangan ada gambling lah dalam urusan nyawa seseorang. Makanya keluar fatwa tersebut, ya kan, dari Majelis Ulama Indonesia. Namun bahasa dilarang itu pun juga yang digunakan oleh beliau itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Coba dicek lagi. Itu bahasa yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia itu adalah diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat dalam waktu virus corona masih menyebar hingga saat ini. Nah, dilarang dengan diperbolehkan untuk tidak sholat Jumat itu kan beda maknanya tuh. Kalau dilarang itu tegas, tidak boleh, itu dilarang. Kalau ini dibolehkan untuk tidak sholat Jumat, dibolehkan, ya kan, untuk tidak sholat Jumat, karena itu sudah termasuk dalam kategori dispensasi orang boleh meninggalkan sholat berjamaah dan sholat Jumat. Beliau kan Ustadz, pasti tahu lah ya kan, ada yang namanya a'dzarul jumu'ah wal jamaah atau a'dzarul jamaah wal jumu'ah. Ada dispensasi-dispensasi yang membolehkan orang untuk tidak sholat berjamaah dan tidak sholat Jumat. Nah, itu banyak tuh, ya kan, perinciannya. Dari hal yang ibaratnya itu menurut logika kita pantaslah untuk diberikan dispensasi untuk tidak sholat Jumat dan tidak sholat berjamaah, sampai kepada hal yang remeh-temeh gitu, itu juga diperbolehkan. Ada hal remeh-temeh yang diperbolehkan orang untuk tidak sholat Jumat ke masjid. Silahkan dicek, ya kan, di referensi mazhab Asy-Syafi'i lah. Itu ada yang remeh-temeh. Bahkan di situ disebutkan bagi seseorang yang tidak mendapatkan pakaian yang layak untuk pergi sholat Jumat, itu diperbolehkan untuk tidak mengikuti sholat Jumat. Kemudian alasan hujan dan hembusan angin yang bertiup terlalu kencang, itu diperbolehkan tuh untuk tidak mengikuti sholat Jumat. Apalagi ini urusannya adalah urusan nyawa orang lain, urusan nyawa orang lain. Nah, yang menyedihkan, menyedihkan terlalu sedih istilahnya, ya kan, yang menurut saya kurang enak lah, ya kan. Kalau di Jakarta, kata beliau, itu wajar, ya kan, karena sudah banyak gitu kan yang tertular virus corona. Tapi kalau di Pontianak, ya, tadi Pontianak ini, ya kan, belum ada, paling ada ya paling satu orang yang baru kena, kata beliau. Oh, jadi ini artinya melakukan tindakan pencegahan, nunggu orangnya yang kena banyak dulu kah maksudnya? Ya kan, dalam Islam sudah diajarkan al-wiqayatu khairun minal ilaj, bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Artinya daripada menunggu banyak yang kena duluan menyebar ke sana kemari, kenapa tidak mengambil langkah preventif, pencegahan terlebih dahulu? Kalau kita di Indonesia itu fatwanya untuk tidak hadir sholat
berjamaah dan tidak bersolat Jumat itu ada masih daerah yang disebut dengan zona kuning lah, zona merah lah, istilah-istilah seperti itu kan. Nah, wallahu alam kalau di luar negeri ya kan fatwa di Mesir, kemudian fatwa di Arab Saudi, apakah begitu atau bagaimana ya kan? Artinya ada per zona. Kalau zona yang seperti ini masih diperbolehkan, kalau ini diharapkan jangan ya kan. Ya kalau menurut saya sih yang bagusnya itu karena ini istilahnya pandemen, artinya virus menular ya kan, yang susah sekali untuk diprediksi kemana menularnya nih ya kan. Ya bagus bahwa untuk sementara jangan dulu untuk sholat berjamaah dan sholat Jumat, karena kita tidak tahu siapa yang tertular, siapa yang menulari. Nah, itu. Oke, kita lanjut. Bahkan yang mati paling cuma satu ya. Yang lain kan hanya ODP, orang dalam pemantauan atau pengawasan. Belum jelas itu artinya. Ya. Kecuali kalau udah jelas dalam masjid tuh ada orang yang kena virus corona, itu kita tak boleh datang. Sedangkan ini kan belum jelas. Yang belum jelas tuh bismillah. Banyak berdoa kepada Allah, sholat Jumat berjamaah, datang ke masjid. Kalau belum jelas tertular, kata Ustaz Sahrukan tadi, itu kita bismillah, tetap aja sholat berjamaah, tetap aja sholat Jumat. Iya, dari awal juga ya kan, yang namanya virus corona itu tidak kelihatan oleh mata kepala. Bagaimana mau jelas dan tidak jelas, tapi sekali lagi dia ada. Makanya kita tidak seharusnya gambling untuk nasib, untuk nyawa seseorang. Ini bukan kayak musuh dalam perang ya kan. Musuh dalam perang itu berhadap-hadapan, nyata ada. Ini tidak terlihat tapi dia ada. Dan kalau Anda tidak punya ilmu dalam masalah itu, bukan berarti itu tidak ada. Ini sering diucapkan oleh para ulama ya kan, bahwa adamul ilmi bisyai'in la yadullu ala adamihi. Kurang lebih seperti itu ya kan, bahwa ketidaktahuan kita, ketidakbisaan kita untuk menangkap sesuatu itu tidak menunjukkan bahwa ia tidak ada. Virus corona itu ada ya kan? Dan sudah ditetapkan oleh ahlinya bahwa dia ada. Maka di sini bukan perkara jelas dan tidak jelas, tapi sekali lagi adalah jangan gambling untuk kehidupan seseorang. Ini masjid disuruh tutup, kau mall kau buka, supermarket kau buka, pasar kau buka. Apakah karena masjid tidak ada uangnya, tak ada pajak? Apakah karena mall banyak pajak, lalu mall disuruh buka? Apakah mall lebih aman dari masjid, saudara? Apakah pasar lebih aman dari masjid? Apakah supermarket lebih aman dari masjid? Masjid ditutup, mall tetap buka, pasar tetap buka. Kenapa masjid disuruh ditutup? Kata beliau, ya kan? Apakah karena masjid tidak ada pajaknya, mall dibuka karena mall dan pasar ada pajaknya, bayar pajak, sedangkan masjid enggak? Hello, ini bukan saatnya ngomong hal yang begitu kali, masalah pajak dan pajak ya kan. Apalagi pada saat-saat seperti ini ya kan, masih aja ada misalnya politikus yang ngomong politik dan kampanye. Ini bukan saatnya ya kan. Masjid itu
kalau masjid itu dianjurkan untuk sementara tidak dipakai untuk berjamaah dan sholat Jumat, maka apalagi tempat-tempat keramaian yang lainnya. Dan ini jangan sempit seperti itu ya kan pemikirannya. Coba kita berpikir ke depan. Kalau misalnya ada orang nih ya kan ternyata tertular virus corona atau terpapar virus corona di mall, kemudian di pasar, maka itu beritanya ya agak sedikit ringan lah untuk kita mendengarnya ya kan, bagi kita umat Islam nih. Ringan tuh dalam artian kalau dibandingkan dengan kejadian seperti ini, diberitakan bahwa ada orang terkena virus corona atau terpapar virus corona setelah dia berjamaah di masjid, walaupun misalnya belum ada kejadiannya nih ya kan. Tapi kan kita berpikir ke depan, kira-kira tuh bagaimana nih kita sebagai umat Islam mendengar berita tersebut. Ini jadi celah untuk melemahkan agama kita. Katanya yang masuk masjid itu aman dari corona. Katanya yang masuk ke masjid berjamaah itu bisa aman dari corona. Ternyata terjangkiti juga. Enak nggak kira-kira didengar? Nah, makanya ya kan berpikir itu ke depan. Beda loh pemberitaan antara orang terjangkit virus corona di pasar, di mall, dengan orang terjangkit virus corona di masjid. Nah, kalau misalnya itu terjadi bagaimana? Masih andai-andai juga kan, belum kejadian. Makanya itu dicegah duluan. Apakah apakah mall itu lebih aman dari masjid? Kata beliau, sehingga masjid yang harus ditutup, mall tidak. Sama-sama masjid atau mall atau dimanapun itu sama-sama mempunyai potensi untuk jadi tempat penularan virus COVID-19 atau virus corona. Intinya adalah di mana saja tempat yang memungkinkan orang berkumpul banyak, itu adalah tempat yang berpotensi untuk di sana terjadi penularan virus corona. Ini alasannya ikut di Mekah. Mekah kata tidak ada sholat berjamaah, tidak ada sholat Jumat. Kata siapa? Mekah tuh memang ditutup, tapi sholat jamaah tetap jalan. Siapa yang sholat jamaah? Internal pengurus dalam situ. Sholat Jumat pun di Masjidil Haram itu masih jalan. Yang sholat Jumat siapa? Ya pengurus. Memang sholat Jumat tuh kata mazhab Syafi'i wajib 40 orang. Boleh nggak kata mazhab Syafi'i? Ada sebagian gaul mengatakan 3 orang pun jadilah. Kalau kita masih ikhtilaf, masih ragu, ya udah habis sholat Jumat 3 orang pengurus masjid, udah itu sholat duhur. Ya ada. Nah kemudian mengenai Mekah ya kan, katanya mengikuti Mekah aja itu sholat berjamaahnya diliburkan. Kata siapa? Kata beliau kan di sana libur, tetap sholat Jumat, sholat berjamaah, tetapi internal pengurus. Emang bedakah dengan di Indonesia? Kan kebijakan dari para pengurus masjid di Indonesia kan sama aja begitu juga. Artinya masjid secara umum tetap mengumandangkan azan, kemudian pengurusnya, marbotnya, imamnya yang terkait dengan pengurus masjid juga tetap melaksanakan sholat berjamaah di sana. Kan sama aja tuh dengan yang di Mekah juga. Nah artinya menutup masjid itu bukan meniadakan sholat berjamaah sama sekali, tapi maksudnya tidak dibuka untuk umum masyarakat yang mau berjamaah ke masjid. Kalau pengurusnya masih melakukan aktivitas perawatan masjid, masih mengumandangkan azan, dan mereka juga beberapa orang juga masih dari pengurus tersebut juga masih melakukan sholat berjamaah di masjid tersebut. Untuk apa? Untuk menggugurkan ke fardu kifayahat sholat berjamaah. Kalau yang mengatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu kifayah, yang mengatakan sunnah muakkadah itu lain cerita lagi ya. Nah,
Ini anggaplah kalau itu adalah fardu kifayah. Intinya kita tidak mengatakan bahwa sholat berjamaah itu fardu ain, ya kan? Maksimal hukumnya fardu kifayah ala madhabil Imam Syafi'i. Ini beliau juga menyinggung nih masalah tetap sholat Jumat, tapi ikhtilaf, ada yang mengatakan wajib 40 orang, ya kan? Dalam mazhab Syafi'i ada yang cukup 3 orang. Itu masalah ikhtilaf. Yang penting intinya Ustadz Sahrukan ini mengatakan tetaplah sholat Jumat walaupun berapa orang pun tuh dari yang sholat Jumat jamaahnya. Ini secara pribadi ya, secara pribadi saya, dan yang berbeda silahkan. Kan ada tuh praktek kalau misalnya tidak memenuhi bilangan sekian, maka nanti itu dianjurkan untuk setelah sholat Jumat itu sholat zuhur ihtiyatan, untuk kehati-hatian katanya. Alasannya seperti itu sih. Dan ini ada dalam referensi seperti itu. Kalau tidak ikut dengan ketentuan itu boleh kan? Nah, kalau saya lebih memilih begini nih, hari Jumat itu hanya ada 2 pilihan. Anda sholat Jumat tanpa sholat zuhur, atau Anda mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Karena inilah yang menurut saya ada prakteknya kalau kita berkaca kepada hadis-hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada dalam konteks seperti ini itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh untuk sholat Jumat kemudian sholat zuhur lagi. Tapi tidak masalah lah, bagi yang mau silahkan seperti itu. Kalau untuk saya pribadi, bahwa hari Jumat itu kemungkinan hanya 2 saja. Anda sholat Jumat, atau kalau Anda tidak sholat Jumat karena ada sesuatu, Anda menggantinya dengan sholat zuhur seperti biasa. Oke, lanjut lagi kita tonton. Bukan malah sama sekali tak sholat Jumat, masjid itu kosong ditutup. Ini yang bahaya, yang berfatwa hati-hati, tanggung jawab di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kita kayak virus-virus sekarang nih. Ya, silahkan kita ikhtiar berusaha, tapi ingat jangan takut pada virus, apalagi sangat takut, terlalu takut kepada virus hingga melebihi ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang memberi fatwa nanti tanggung di akhirat. Ya, Anda juga yang mengeluarkan video ini, mengeluarkan anjuran-anjuran tetap sholat berjamaah, sholat Jumat ini juga ada konsekuensinya di akhirat. Sama aja. Mayal fadlu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Yang memfatwakan seperti itu ada konsekuensinya di akhirat. Anda juga yang melontarkan statement seperti ini, kemudian di-share, kemudian diikuti orang, juga ada konsekuensinya di akhirat. Kalau karena ucapan Anda seperti ini, orang ngikuti Anda, kemudian mereka tetap sholat berjamaah, tetap sholat Jumat, kemudian lalu ada yang tertular COVID-19 kemudian meninggal, yang sebabnya adalah dari video Anda, kira-kira bagaimana juga tuh tanggung jawabnya? Sedangkan memelihara kehidupan ini kan sangat dijaga tuh dalam agama, termasuk dalam hal-hal yang harus kita perhatikan untuk kita pelihara. Salah satu maslahat kenapa agama itu adalah hifdzun nafas, memelihara keberlangsungan kehidupan. Kemudian tadi ikhtiar tetap, jangan ketakutan kepada virus itu
berlebihan katanya. Seolah-olah lebih takut kepada virus ketimbang daripada takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita perdalam dulu statement ini kan. Nah, kita analogi dulu ya. Anda takut dengan virus corona itu sama kah? Maksud takutnya gitu maksudnya dengan takut Anda kepada Allah. Kita takut kepada Allah itu kan bukan seperti kita takut dengan misalnya hewan buas. Ketakutan kita kepada Allah itu bukan seperti kita takut kita kepada hewan buas atau takut kita kepada apa ya, misalnya nih ada yang takut pada hantu ya kan, bukan seperti itu kan takut kita kepada Allah. Jadi perasaan takut kita kepada Allah itu tidak bisa disandingkan seperti rasa takut kita kepada virus corona. Itu takut yang berbeda ya, takut yang berbeda. Takut kepada virus corona itu maksudnya sama dengan takut misalnya kita takut kepada binatang buas, itu mungkin sama. Kalau tadi misalnya takut mana Anda, virus corona apa binatang buas, nah itu sama tuh jenis takutnya. Tapi kalau yang ini ya kan, takut kita pada virus corona itu tidak bisa disandingkan dengan takut kita kepada Allah, karena itu takut yang berbeda. Masa kita takut kepada Allah kita samakan dengan rasanya itu sama dengan kita takut kepada binatang buas, kepada hantu, kepada yang lain-lain gitu kan, beda kan. Ketika banyak penyakit, banyak wabah ini dekatkan kepada Allah, hidupkan masjid. Apalagi sekarang nih bulan Sya'ban kata Nabi. Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri. Sya'ban ini sekarang bulan Nabi ya, bulanku kata Nabi. Perbanyak di bulan Sya'ban baca solawat. Apa kata Nabi? Man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asra salawat kata Nabi. Wa hatta anhu asyratiat wa rafa'alahu asyrat darajat. Yang artinya barang siapa baca solawat kepadaku kata Nabi di bulan ini, baca solawat satu kali saja. Tak usah salawat panjang, selalu pendek. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallim kata Nabi. Orang yang baca salawat kepadaku satu kali saja apa? Sallallahu alaihi asra salawat. Maka akan Allah berikan kepadanya 10 salawat. 10 kebaikan, 10 obat, 10 perlindungan, 10 kesembuhan saudara-saudara. Apalagi kalau di dalam masjid kita bersolawat, di dalam masjid baca istighfar. Kalau poin di saat-saat ini kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, saya sepakat. Yang tidak sepakat salawatan di masjid sama istighfar tadi di masjid. Salawatannya tetap jalan, istighfarnya tetap jalan, tapi masing-masing di rumah. Ya kan Ustaz? Kalau kayak acara kawin dilarang tuh wajar. Acara kawin tuh lama. Mulai jam 7 ngumpul orang sampai jam 10 malam baru bubar. Itu campur orang mana tak tentu rudu dah tuh. Solat tak ada solat, mabuk tak mabuk situ. Nah, sedangkan masjid mana lama orang solat 5 waktu. Jumat pun tak ada lama. Dan yang ngumpul pun orang jelas, orang yang ahli ibadah di situ. Mana pula orang mabuk nak pergi masjid di mana? Mana pula orang nak berjudi nak pergi masjid di mana? Ya, orang yang rajin ibadah jelas insya Allah mereka tuh aman. Ini mall dibuka, memangnya mall lebih aman dari masjid saudara? Di mall itu bercampur-campur, tak tentu rudu orang sana. Na'udzubillah min dzalik. Alasan saja karena basuh tangan, alasan saja karena basuh kaki. Emang di masjid orang pergi masjid tak ada basuh tangan, tak ada basuh kaki. Bahkan orang berangkat ke masjid hari Jumat, lebih bagus lagi. Mereka bukan cuma basuh tangan, basuh kaki, satu badan mereka mandi karena mandi sunnah Nabi, pakai sabun, itu wudhu, kumur-kumur, masuk air dalam hidung. Ini semua penyebab apa? Penyebab untuk menghilangkan virus. Durasi di masjid berkumpul lebih sebentar dibandingkan di momen yang lain, misalnya seperti kawinan. Maka wajar kata beliau kalau kawinan itu dilarang karena durasinya lebih panjang orang berkumpul. Sedangkan di masjid itu sholat 5 waktu paling sebentar. Hai, ini bukan masalah
sebentar dan tidak sebentar. Ini adalah masalah bahwa virus corona itu akan mudah menulari kalau ada rombongan massa dalam satu tempat, dalam satu wadah, perkumpulan manusia dalam satu wadah. Ini ada video nih, gambaran bagaimana virus corona itu menular. Tidak butuh waktu lama, tapi dia menulari itu dari satu orang ke satu orang yang lainnya dengan cara yang sangat cepat. Ini ada videonya setelah ini sebentar. Ini saya masih mau ngobrol lagi. Nah, kemudian ada juga nih yang memaksakan tetap sholat berjamaah, sholat Jumat di masjid pada saat-saat seperti ini ya. Dengan masjid itu seharusnya menyediakan bilik sterilisasi seperti ini. Apakah itu bisa menolkan kemungkinan tidak terjadi penularan? Tidak, bro. Mungkin virus-virus yang menempel di luar badannya akan hilang, akan mati dengan semprotan di dalam bilik sterilisasi. Tapi bagaimana kalau yang sudah virus tersebut menulari seseorang, sudah masuk ke saluran pernapasannya, maka setiap kali dia bersin, setiap kali dia batuk, itu uapan yang keluar dari dia bersin, dia batuk, itu akan mengeluarkan virus-virus yang ada di dalam saluran pernapasannya. Nah, yang begitu bisakah ditangani dengan bilik sterilisasi? Tidak kan? Nah, makanya nih, lihat videonya. Basuh tangan, kemudian mandi sebelum ke masjid. Betul, itu salah satu cara untuk menghilangkan virus. Tapi sekali lagi nih, apakah itu sudah menghilangkan sama sekali potensi? Langkah itu bisa menghilangkan sama sekali potensi virus corona? Enggak. Kenapa? Ya kembali lagi saya bilang tadi, kalau yang menempel di badan, anggota luar bisa. Tapi bagaimana dengan virus-virus yang sudah masuk melalui saluran pernapasan, mulut, dan hidung? Kemudian orang tersebut bersin atau batuk. Nah, itu kemudian dia gunakan tangannya yang sudah bersih tadi ya kan, untuk menutup mulutnya, hidungnya, dia salaman lagi, dia jalan lagi, pegang ini, pegang itu, ya kan? Dia yang jadi gudang virusnya sudah. Ini bukan hanya virus yang dari luar, tapi kalau yang sudah tertulari, dia membawa virus itu kemana-mana. Ini masalahnya Ustadzku sayang. Jadi sekali lagi, ayo saudara-saudara di Kalimantan Barat, khususnya Kota Pontianak, jangan takut, bismillah. Sholat berjamaah di masjid, Jumat depan, ramaikan masjid. Kalau tak ada pingin Pontianak Kalimantan Barat ini oleh Allah beri musibah bencana, bukan cuma virus corona, mungkin bisa jadi lebih bahaya dari virus corona kalau kita tinggalkan masjid.
Bismillahirrahmanirrahim, kita pasrahkan, kita ikhtiar kepada Allah. Ya, tetap ke masjid, basuh tangan, mandi, pakai sabun, pakai masker. Tapi ingat, bukan cuma ikhtiar yang kita lakukan. Yang paling penting, kita tawakal, kembalikan semuanya pada Allah dengan banyak berdoa, istighfar, sholawat, hidupkan masjid. Insya Allah kita akan selamat dunia, selamat akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau yang di bagian akhir ini aneh sepakat Ustadz. Tetap ikhtiar, kemudian berdoa, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, kumpulkan antara ikhtiar dan tawakal kepada Allah. Fisik dan spiritual kita tingkatkan untuk mendekat kepada Allah agar kita terlindung dari corona, itu saya sepakat. Yang tidak sepakat lumayan banyak juga ya tadi. Ya, namanya juga kan channelnya membahas channel, jadi ya harus dibahas ya, membahas channel. Dan sekali lagi, untuk mengkritik, untuk membahas itu setiap orang berhak untuk dikritik, setiap orang berhak untuk disanggah pendapatnya, atau kalau dalam bahasa Banjar, setiap orang itu berhak untuk dibahas. Saya juga berhak untuk dibahas, karena semua orang itu berkemungkinan benar, berkemungkinan salah, kecuali Nabi Muhammad SAW itu yang pasti benar. Oke, salam santun, salam damai kepada Ustadz Sahrukan. See you video membahas channel yang selanjutnya. Jangan lupa like, share, komen, ketinggalan satu, subscribe-nya, karena keberlangsungan channel ini itu tergantung pada hal-hal yang saya sebutkan tadi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.